Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Ya, Bu. oke, puji syukur, baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Intan ingin ingatkan untuk anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan. Siapa yang tahu apa saja protokol kesehatan itu? Siapa yang tahu? Mbak Kaila mungkin tahu? Ayo, Bu. Oh ya, Mas siapa ini? Mas BKM. Ya, apa Mas? Yang lain? Yang pertama mencuci tangan. Ya, terus? Kedua menjaga jarak. Mm. Ketiga memakai masker. Ya, boleh. Meskipun anak-anak di rumah tetap harus ikuti protokol kesehatan ya jika berpergian. Nah, hari ini Bu Intan senang sekali bertemu dengan anak-anak dalam pembelajaran Zoom. Tapi seperti biasa, Bu Intan ingin ingatkan ketika pembelajaran Zoom ini dilaksanakan, mohon untuk menonaktifkan mikrofon anak-anak ketika Bu Intan sedang menjelaskan. Nanti jikalau Bu Intan bertanya sesuatu, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya supaya anak-anak bisa menjawab pertanyaan Bu Intan. Oke, mohon di nonaktifkan dulu ya mikrofonnya. Oke, sudah semua. Sip. Nah, tadi yang Bu Intan sudah share pada pukul 7 tentang apa ya? Pembelajarannya tentang apa yang sudah Bu Intan bagikan di grup WhatsApp? Yuk, siapa yang mau menjawab? Perkembangbiakan tumbuhan. Oke, Mbak Lila, betul, perkembangbiakan tumbuhan. Kita akan bahas kembali di sini tentang perkembangbiakan tumbuhan supaya anak-anak makin jelas. Bu Intan share screen dulu. Terlihat tidak materinya? Terlihat. Ya, oke, kita langsung ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan bagian pertama. Loh, Bu, berarti nanti ada perkembangbiakan tumbuhan bagian kedua dong? Iya. Jadi kita nyicil dulu perkembangbiakan tumbuhan bagian yang pertama. Jadi, seperti yang anak-anak sudah baca bahwa perkembangbiakan sendiri, perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Tujuannya untuk apa? Untuk melestarikan jenisnya. Nah, perkembangbiakan itu dibagi dua, generatif dan vegetatif. Kalau yang generatif itu disebut perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan secara tak kawin. Nah, alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan diambil dari bagian-bagian tumbuhan induknya. Jadi sudah terlihat beda ya antara perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di sini nih bahwa perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin yang alat perkembangbiakannya adalah bunga dan biji. Nah, perkembangbiakan generatif ini diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan sudah adanya peristiwa menempel serbuk sari di kepala putik. Setelah itu akan ada proses pembuahan. Pembuahan itu bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang membentuk individu baru. Setelah itu, hasil dari pembuahan adalah terbentuknya zigot.
Nah, zigot ini kemudian berkembang menjadi embrio dan selanjutnya menjadi biji. Jika ditanam, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru yang sama dengan induknya. Nah, ini di sini Bu Intan akan putarkan sebuah animasi supaya anak-anak tahu, oh perkembangbiakan generatif itu seperti ini toh. Sebentar ya. Oke, jadi ini adalah bentuk dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Anak-anak bisa mendengar suara dari animasinya tidak? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Oke, jadi seperti itu tadi gambaran dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Semoga anak-anak memahami perkembangbiakan generatif dari tayangan yang tadi Bu Intan sudah sampaikan. Nah, jikalau belum, nanti anak-anak bisa melihat tayangan ini kembali di YouTube yang akan Bu Intan share ya. Kita lanjutkan. Nah, karena kita sedang belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, maka dari itu sekarang kita akan belajar bagian-bagian bunga. Kita kan tadi sudah tahu kalau perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu pakai alat yakni bunga dan biji. Nah, bagian bunga yang berperan itu adalah putik dan benang sari. Selain putik dan benang sari, bunga itu juga punya bagian-bagian lain. Tadi kan anak-anak sudah baca ya, ada mahkota bunga, benang sari, putik,
kelopak bunga, dan tangkai bunga. Ini bisa anak-anak baca secara mandiri, dan bentuk bunga itu seperti ini loh, kalau digambar. Nah, ini ada kepala putih, kepala sari, tangkai sari, ada mahkota, dan seterusnya. Jadi ini adalah gambar dari sebuah bunga lengkap. Kita lanjutkan. Jenis-jenis bunga. Kalau tadi kita sudah tahu bagian-bagian bunga, ternyata bunga itu juga ada jenisnya. Kalau berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan, ada yang namanya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna itu mempunyai benang sari dan putik dalam satu bunga. Kalau yang tidak sempurna hanya punya benang sari saja atau putik saja dalam satu bunga. Kemudian, jenis bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu berarti bunga yang punya semua bagian-bagian bunga. Sedangkan bunga yang tidak lengkap yaitu bunga yang tidak mempunyai semua bagian-bagian bunga. Misalkan ada salah satu bagian yang dia tidak memiliki. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan belum? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, Bu Inan lanjutkan ya. Kemudian, Bu Inan akan terangkan tentang jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan generatif tadi kan dimulai dari penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bestar. Kalau penyerbukan sendiri itu, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi satu bunga, kemudian serbuk sarinya jatuh di kepala putik. Kalau penyerbukan tetangga, itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain, tetapi masih satu pohon. Pohonnya sama, tapi bunganya berbeda. Yang serbuk sari bunga A jatuh di kepala putik bunga B, maaf ya. Kemudian penyerbukan silang. Ini artinya serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain dari tumbuhan sejenis tapi beda pohon. Mungkin ini berdekatan ya tumbuhannya itu. Cuman pohonnya sudah berbeda. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bestar. Artinya adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Terlihat dari gambar ya, bahwa ini sudah beda jenisnya, jadi serbuk sari dari bunga A jatuh ke kepala putik bunga Z, gitu ya, karena sudah beda jenis. Jadi Bu Intan bilang bunga A dan bunga Z. Oke, selanjutnya. Cara penyerbukan pada tumbuhan. Proses penyerbukan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh tumbuhan. Jadi kok tiba-tiba nemplok gitu ya, kalau bahasa Jawanya ya, ke tumbuhan lain atau ke bunga yang satunya itu tidak bisa. Jadi penyerbukan ini dibantu oleh angin, serangga, air, dan bahkan manusia. Nah, bantuan-bantuan ini tuh ada istilahnya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah anemogami. Itu merupakan penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi si angin ini akan menerbangkan serbuk sari sehingga akan jatuh di kepala putik. Ada ciri-cirinya, anak-anak bisa baca secara mandiri ya. Kemudian untuk entomogami, itu adalah penyerbukan dengan bantuan serangga. Jadi ketika serangga menghisap nektar pada bunga, serbuk sarinya menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, serangga hinggap pada bunga lain. Serbuk sari yang menempel pada tubuhnya akan berjatuhan di kepala putik bunga lain tersebut. Kemudian yang ketiga ada antropogami,
yakni penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukannya dilakukan karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Jadi manusia ini membantu adanya penyerbukan dari tanaman tersebut. Dan yang terakhir adalah hidrogami, merupakan penyerbukan dengan bantuan air. Aliran air dapat menghanyutkan serbuk sari sehingga membuatnya menempel di kepala putik. Nah ini sekali lagi Bu Intan ingatkan anak-anak bisa membaca contoh tumbuhannya apa saja, kemudian ciri-ciri tumbuhan dengan penyerbukan tersebut apa saja sudah jelas di ringkasan materi. Nah, ternyata di sekitar kita itu terdapat banyak tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Contohnya ada jagung, padi, mangga, jambu, dan rambutan. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini memiliki manfaat. Ada 4 manfaat. Coba ini Bu Intan minta tolong Mbak Muna untuk membacakan 4 manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke, silahkan. Yang pertama, tumbuhan dapat berumur lebih lama. Yang kedua, tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. 3. Biaya yang dikeluarkan untuk mengembangbiakan tumbuhan relatif murah. Relatif. 4. Dapat menghasilkan varietas tumbuhan baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Oke, terima kasih bantuannya Mbak Muna. Jadi itu adalah 4 manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, dari materi yang sudah Bu Intan berikan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk, silahkan bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan. Mbak Cesya mungkin ingin ditanyakan? Mas Demas? Enggak, Bu. Oh ya. Mbak Kaila, mau bertanya? Mbak Zelda, mau bertanya? Tidak, Bu. Oh iya, oke. Sampai sini Bu Intan anggap anak-anak sudah memahami materi IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan yang bagian pertama. Oke, selanjutnya sebelum Bu Intan berikan tugas, kita akan langsung belajar ke matematika terlebih dahulu. Jadi siapkan konsentrasi anak-anak untuk kita belajar matematika ya. Oke, sekali lagi Bu Intan ingatkan untuk menonaktifkan speaker anak-anak ketika Bu Intan sedang menjelaskan. Supaya nanti penjelasannya bisa didengar oleh temanmu yang lain. Oke, sudah terlihat ya. Hari ini untuk matematika kita akan belajar bilangan bulat. Ini materinya masih ringan karena kita hari ini hanya akan mengenal bilangan bulat terlebih dahulu. Langsung saja ya kita mulai pembelajaran hari ini dan Bu Intan harapkan di akhir pembelajaran anak-anak sudah bisa memahami tentang bilangan bulat ini. Oke, apa sih bilangan bulat itu? Coba sekarang dibacakan oleh Mas Rafa. Dibaca Mas Rafa. Bilangan bulat adalah? Bilangan bulat adalah bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan positif. Iya, terima kasih. Nah, jadi bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Lanjut ya. Kita pertama akan mengenal bilangan bulat. Oke, tadi kan sudah dibacakan sama Mas Rafa. Kalau bilangan bulat itu terdiri atas bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif.
Jadi, bilangan bulat positif itu adalah bilangan bulat yang nilainya lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0 berarti kan lebih dari 0. Contohnya ada 6, 37, 23.000 sekian, jutaan, bilangan jutaan, bilangan ratusan juta, itu juga termasuk bilangan bulat positif. Nah, kalau di contoh kehidupan, kita juga bisa menyatakan bilangan bulat positif. Istilahnya ada maju, untung, naik, di atas permukaan laut, dan setelah. Pokoknya hal-hal yang menuju ke atas gitu ya. Misalkan, Eko maju 7 langkah. Berarti bilangan bulat yang sesuai adalah 7. Ayah Uni mendapat keuntungan sebanyak Rp100.000. Bilangan bulat yang sesuai 100.000. Tidak perlu ada tulisan plus 7, plus 100.000 itu tidak perlu. Jadi hanya 7, 100.000, 70, seperti itu. Ada lagi nih contoh. Gunung Bromo berada pada ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut. Jadi dituliskan 2.329, 2.329. Ini adalah contoh bagaimana kita menyatakan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Mudah ya. Kemudian, tadi kan dijelaskan bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Nah, kalau bilangan bulat negatif berarti bilangan bulat yang nilainya lebih kecil daripada 0. Contohnya negatif 9, negatif 87, negatif 432. Namanya juga bilangan bulat negatif, berarti awalannya itu ada negatifnya. Gitu ya. Sampai negatif jutaan-jutaan boleh. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyatakan bilangan bulat negatif dengan istilah yang bukan naik ya, tapi turun. Bisa mundur atau rugi, itu dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Uni mundur 3 langkah, berarti bilangan bulat yang sesuai adalah negatif 3. Pedagang mengalami kerugian sebesar 50.000. Berarti dinyatakan negatif 50.000. Jadi ketika yang pokoknya istilahnya mundur, rugi, itu negatif. Kalau maju, untung, itu berarti positif. Tapi ingat, yang positif tidak perlu pakai plus, sedangkan yang negatif perlu ada tambahan minus. Nah, oke, kita langsung ya. Yang kedua adalah membaca bilangan bulat. Anak-anak pasti sudah biasa ya, ini sudah dari TK mungkin ya, anak-anak diajari untuk membaca bilangan bulat positif. Saat membaca bilangan bulat positif, kita boleh menyebut nama bilangannya saja. Contohnya, 529, tidak perlu positif 529, tidak perlu. 37 plus 37 tidak perlu. Jadi hanya perlu membaca angkanya saja. Dan ini anak-anak sudah pasti di luar kepala ya. Hanya tinggal ketelitian saja. Misalkan yang paling bawah itu biasanya terbalik-balik tuh. 23.546 padahal 456. Jadi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak teliti dalam membaca suatu bilangan bulat. Selanjutnya, kita berkenalan dengan cara membaca bilangan bulat negatif. Nah, seperti yang tadi sudah Bintang sampaikan, bahwa kita menyebut bilangan bulat negatif ini dengan menambahkan kata negatif diikuti nama bilangan. Contohnya ini ada negatif 9, minus 9 gitu ya. Cara membacanya adalah negatif 9. Begitu juga dengan contoh lambang bilangan di bawahnya.
Saat membaca bilangan bulat positif, kita hanya perlu menyebutkan nama bilangan. Sebaliknya, saat membaca bilangan bulat negatif, kita perlu menyebutkan kata negatif diikuti nama bilangan. Ini adalah poin pentingnya. Kalau bulat positif tidak perlu ada plus atau positif gitu, hanya sebutkan nama bilangannya saja. Tapi kalau membaca bilangan bulat negatif, kita perlu menyebutkan kata negatif diikuti nama bilangan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Mbak Oki? Mbak Virial? Mbak Quinsa? Quinsa Ramadhani atau Quinsa Azahra? Mas Tama mungkin ingin bertanya? Tidak, Bu. Oh ya, oke. Kita lanjutkan. Mas Andro, itu kenapa kok gini? Udah sarapan belum? Oh ya, kita lanjutkan ya. Sekarang adalah bagaimana kita menuliskan bilangan bulat. Kalau tadi kita membaca, sekarang kita diminta untuk menuliskan. Nah, ini semakin gampang lah ya untuk anak-anak ya. Saat menuliskan bilangan bulat positif, kita tidak perlu menambahkan tanda positif di depan lambang bilangan. Kita hanya perlu menuliskan langsung lambang bilangannya. Oke, kita amati nih contohnya. Contoh yang pertama ada nama bilangan bulat positifnya 4. Jadi cara menuliskannya adalah 4 saja. Angka 4. 26 ya ditulisnya 26 seperti biasa. Mudah ya. Lalu kalau menuliskan bilangan bulat negatif, kita perlu menambahkan tanda negatif di depan lambang bilangan. Kalau ada negatif 1, berarti kita tuliskan ada minus 1. Negatif 1. Kalau negatif 53, ya minus 53. Negatif 53. Bina rasa ini mudah. Kemudian kita akan belajar letak bilangan bulat pada garis bilangan. Bu Intan minta tolong Mas Kanif untuk membacakan ya. Yang paragraf pertama dulu. Selanjutnya kita akan belajar tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan. Pada garis bilangan, bilangan 0 menjadi batas antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Sementara itu, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Oke, terima kasih Mas Kanif. Untuk yang paragraf selanjutnya, Bu Intan minta tolong Mas Azriel untuk membacakan. Ya, Bu. Oke. Mas Azriel kok nggak ada gambarnya? Oke. Ya, nggak apa-apa. Yuk, lanjutkan membaca. Pada garis bilangan terdapat panah ke kiri dan ke kanan. Artinya banyak bilangan pada garis bilangan dapat ditambah sampai tak terhingga. Semakin ke kiri, nilai bilangan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar. Mari kita perhatikan letak bilangan bulat pada garis bilangan berikut. Oke, terima kasih Mas Azriel. Jadi Sama-sama, Bu. Ya. Bilangan bulat pada garis bilangan itu tandanya seperti ini. Ada batas bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, yakni 0. Ketika ke kanan, nah nilai bilangannya semakin besar karena merupakan bilangan bulat positif. Semakin ke kiri, itu nilai bilangannya semakin kecil karena merupakan bilangan bulat negatif. Kalau melihat gambar ini, anak-anak sudah ada gambaran ya. Oh, kalau yang tandanya positif itu ada di sebelah kanan 0. Kalau yang tanda negatif itu ada di sebelah kiri 0. Seperti itu.
Kita lanjutkan untuk melengkapi garis bilangan. Kita sudah mengetahui letak bilangan pada garis bilangan. Ini yang namanya garis bilangan tuh ini loh. Ada garisnya, kemudian ada angka-angkanya. Nah, kita akan belajar memahami letak urutan pada garis bilangan. Ini. Ada garis bilangan, kemudian ada yang kosong-kosong itu ya. Ada yang masih A, B, C, D. Sebelum Bu Intan berikan penjelasan, tadi udah ada bocoran sedikit tuh, karena udah Bu Intan klik. Kira-kira yang A itu angka berapa ya? Siapa yang tahu? Min 4. Ya, min 4. Kemudian yang B, angka berapa ya? Negatif 2, Bu. Oke, negatif 2, betul. Yang C? 1. Ya, yang D? 5. Ya, betul. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Berarti anak-anak sudah paham ya. Ini tinggal mengurutkan saja. Kalau semisal anak-anak kesulitan mengurutkan yang negatif, tinggal diurutkan seperti positif biasa, hanya saja diberi tanda negatif. Oke. Sekarang ayo mencoba. Yang F. Berapa ya angkanya? Negatif 7. Oke, negatif 7. Yang G. Negatif 3. Negatif 3, betul. Yang H. 0, Bu. 0. Oke, jadi suatu garis bilangan itu tidak harus lengkap ya. Bisa jadi garis bilangannya itu seperti ini. Tapi ini merupakan sebuah garis bilangan. Mungkin nanti ingin menampilkan angka-angka negatifnya lebih banyak juga bisa. Atau nanti menampilkan angka positifnya lebih banyak juga boleh. Jadi tidak harus ini 0 kemudian ke sana sampai 10 gitu, nggak harus. Gitu ya. Jadi anak-anak sudah paham. Sekarang kita juga bisa membandingkan bilangan bulat. Suatu bilangan bulat itu bisa bernilai kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, ini disebut dengan tanda pertidaksamaan. Kita lihat dulu contohnya. Nilai negatif 3 lebih kecil daripada 0. Sebab letak negatif 3 pada garis bilangan berada di kiri 0. Kemudian ada lagi contohnya. Nilai negatif 15 lebih besar daripada negatif 28. Sebab letak negatif 15 pada garis bilangan berada di kanan negatif 28. Kalau negatif sama negatif, yang lebih besar berarti yang angkanya lebih besar. Gitu ya. Kalau positif sama positif, yang lebih besar berarti angkanya yang lebih besar. Jikalau anak-anak kesulitan dalam menentukan yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana, anak-anak boleh membayangkan letak nilai tersebut di garis bilangan. Jadi anak-anak nanti bisa tahu yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana. Atau mau digambar juga boleh. Sekarang ayo mencoba. Ini lebih besar apa lebih kecil? Negatif 400, titik-titik 100. Lebih kecil. Lebih kecil. Ada lagi yang menjawab? Lebih kecil. Oke. Gini ya, tandanya seperti ini. Negatif 400 lebih kecil dari 100. Kita coba lagi. Ini tandanya apa ini? Lebih besar. Ya, lebih besar ya. Lebih besar. Iya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang sebelumnya Bu Intan mau tanya dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nggak
ada ya. Gampang lah ya anak-anak ya. Terus kita akan menentukan lawan dari suatu bilangan. Ya gampang aja, lawannya positif adalah negatif. Ketika ditanya berapa lawan bilangan 3, lawannya adalah negatif 3. Kalau lawan dari negatif 10 berarti 10. Gitu. Gampang banget ya. Terima kasih. Oh, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, Bu Intan, ya. Oke, terima kasih. Bu Intan di sini akan memberikan gambaran penugasan yang harus anak-anak kerjakan. Sebelumnya Bu Intan ingin bertanya, siapa yang belum punya lembar penugasan? Lembar penugasan, siapa yang belum punya? Sudah punya semua ya? Oke. Nah, sekarang Bu Intan perlihatkan tugasnya apa Bu hari ini? Yang IPA dulu ya. Yang IPA dulu. Ini dia tugasnya. Oke, seperti ini. Setelah mempelajari 4 jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, coba carilah informasi yang lebih lengkap mengenai keempat cara penyerbukan pada gambar berikut ini. Tuliskan hasilnya dalam tabel, berarti nanti anak-anak buat tabel yang agak besar-besar ya, karena kan nanti jawabannya agak banyak. Kemudian kamu boleh menggunakan bantuan internet untuk membantu mencari informasi mengenai penyerbukan tersebut. Bu Intan perbesar. Nah, ini cara mengisinya begini. Nama penyerbukan yang nomor 1 ini apa? Gambar yang nomor 1 ini, nama penyerbukannya apa? Kemudian arti dari nama penyerbukan tersebut apa? Ciri-cirinya seperti apa, dan contohnya apa. Pada tanaman apa penyerbukan nomor 1 ini biasanya terjadi. Begitu pula di nomor 2, 3, dan 4. Bina rasa ini bisa untuk dicari di internet jadi mudah ya. Kemudian yang matematika. Yang matematika ini dia. Nah, ini. Yang matematika ini lebih pada soal-soal, ada 10 soal saja. Nanti anak-anak tinggal menjawab soal sesuai dengan apa yang sudah Bu Intan tadi jelaskan. Gampang ya. Oh ya nih, yuk kita bahas yang nomor 10 ini. Nih. Jadi bonus sih nanti nomor 10, nggak apa-apa. Kita bahas bersama ya. Urutan bilangan negatif 17, negatif 36, 24, 35, negatif 11 dari yang terkecil. Yuk dimulai dari angka berapa? Yang terkecil. Negatif 30. Ya, 30, negatif 36. Terus kemudian? Negatif 17. Negatif 17. Kemudian? Negatif 11. Negatif 11. Selanjutnya? 24. 24. Ya, terus yang terakhir? 35. Oke, jadi anak-anak sudah paham ya di sini ya. Ini kalau nggak dapat 100 ya agak rugi ya, karena ini masih gampang banget. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Ya, Intan harap setelah mengikuti Zoom ini anak-anak bisa langsung mengerjakan tugas-tugasnya karena Bu Intan akan bagikan penugasan di grup WhatsApp. Oke. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ini ada 27 peserta. Bu Intan senang sekali. Semoga besok kita bisa lengkap ya, bisa 34 siswa.
Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan dan sudah jelas semuanya, jadi marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Oh, tadi belum berdoa ya? Nggak apa-apa, kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Terima kasih atas atensi anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Oh iya, ingat besok hari apa? Selasa. Ya, Selasa. hari Selasa ada kegiatan apa? Kurban. Ya. Jadi kira-kira mau belajar apa enggak? Raya. Mau libur apa mau belajar? Ya, dulu ya. Kita ketemu lagi hari Rabu. Oke, sampai jumpa. Boleh meninggalkan Zoom. Ya, Bu. Ya.